Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Meita Purwati dari program studi fisioterapi Universitas Indonesia 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gait analysis. Diperhatikan baik-baik ya videonya. Berjalan merupakan berpindahnya tubuh dari satu titik ke titik berikutnya dengan cara menggunakan kedua tungkai. Pada saat berjalan, posisi tubuh selalu tegak selama proses berlangsung atau disebut bipedal. Pola repetisi daripada penumpuan berat badan dari satu tungkai ke tungkai yang lain. Fase berjalan. Terdapat dua fase berjalan. Fase pertama yaitu fase menapak atau stance pace. Fase kedua, fase mengayun atau swing pace. Gait cycle normal. Fase stance 62%. Kaki bersentuhan dengan tanah. Yang pertama, terdapat initial contact. Trunk lurus di antara dua tungkai. Pelvis medial rotasi pada sisi initial contact. Hip fleksi 20 derajat dan medial rotasi. Knee 0-5 derajat fleksi. Tibia lateral rotasi, ankle 0 derajat full supinasi. Hind foot eversi. Yang kedua, loading response atau foot flat. Trunk lurus dengan stance leg, pelvic drop sedikit pada samping swing leg dan media rotasi pada samping yang sama. Hip fleksi 20 derajat dan lateral fleksi bergerak ke ekstensi. Knee fleksi 20 derajat, tibia medial rotasi mulai bergerak ke depan. Ankle 5-10 derajat plantar fleksi. Yang ketiga, mid stance. Trunk lurus pada stance leg. Pelvic sedikit drop pada sisi swing leg. Hip maksimal ekstensi 10-15 derajat dengan lateral rotasi. Knee 0-5 derajat fleksi. Ankle 5 derajat dorsal fleksi. Forefoot pronasi dan hindfoot inversi. Yang keempat, terminal stance. Trunk awalnya lurus dengan tungkai yang bergerak ke stance leg. Pelvic awalnya rotasi, kemudian sisi swing leg. Hip minus 20 derajat hiperekstensi. Knee 0-5 derajat fleksi. Tibia lateral rotasi. Ankle 10 derajat dorsal fleksi. Forefoot awal kontak dengan lantai sampai bergerak dari inversi ke eversi. Selanjutnya fase swing 38%, kaki di udara ke depan. Yang pertama yaitu initial swing. Trunk lurus dengan stance leg, pelvis medial rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hip fleksi 15 derajat, knee 60-70 derajat fleksi, ankle 5 derajat plantar fleksi, forefoot continuous supinasi, hindfoot eversi. Yang kedua yaitu mid swing. Trunk lurus dengan stance leg, pelvis media rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hip 25 derajat fleksi, knee 25 derajat fleksi, ankle posisi anatomi 90 derajat, forefoot supinasi, hindfoot eversi. Yang ketiga terdapat terminal swing. Trunk lurus dengan stance leg, pelvis media rotasi atau forward rotasi 5 derajat, hip 20 derajat fleksi, knee 0-5 derajat fleksi, ankle 0 derajat, forefootnya supinasi, dan hindfoot eversi. Gait cycle abnormal. Antalgic gait. Berjalan pincang.
klien bergerak lebih cepat pada sisi yang sakit, dengan berkurangnya fase stance. Selanjutnya, Trendelenburg Gait, condong ke arah lateral pada sisi di mana tubuh bertumpu. Kelemahan otot gluteus medius. Kelemahan otot tersebut menyebabkan pelvis terkulai ke sisi kontralateral saat berjalan. Spastic gait merupakan kelainan cara berjalan di mana tungkai bawah bergerak dengan kaku, dan saat berjalan jari-jari kaki akan diseret. Waddling gait, kelainan cara berjalan di mana langkah tubuh dengan gerakan selang-seling yang berlebihan disertai peninggian hip joint. Cara berjalannya seperti bebek. Ataxic gait, gaya jalan seseorang yang kehilangan keseimbangan karena tidak adanya fase heel strike pada saat berjalan, karena kaki orang tersebut foot flat atau tidak ada arcus longitudinal, sehingga gaya berjalan dengan langkah yang lebar, membantingkan kakinya, langkah tidak beraturan, berjalan terhuyung-huyung, biasanya deviasi satu sisi. Gluteus maximus gait, penyebabnya karena kelemahan otot gluteus maximus. Pola jalannya pada kaki yang tidak sakit melakukan inisial kontak, maka pada sisi yang lemah, toraks akan bergerak ke belakang, akibatnya terang akan mundur. Plantar flexor gait terjadi akibat dari kelemahan otot plantar flexor berkurang atau tidak adanya push off pada waktu fase stance. Fase stance berkurang sehingga langkah berjalan menjadi pendek. Selanjutnya, Parkinson gait, posisi atau keadaan dari leher, tulang belakang, dan kedua lutut pasien dalam keadaan fleksi. Cara jalannya terburu-buru dan mengambil langkah pendek, namun cepat. Kedua lengan dalam keadaan kaku atau tidak mempunyai gerakan asosiasi yang normal pada waktu berjalan, sehingga pasien menengadah ke depan dan jalannya seakan-akan tidak bisa berhenti. Psoas limb, penyebabnya adalah kelemahan otot psoas mayor. Akibatnya merasakan sakit di hip, gerakannya melebihi terang dan pelvic, sulit dalam melakukan fase swing, tidak bisa melaksanakan fleksi hip sehingga fase swing jadi sulit dilakukan. Akibatnya pola jalan jadi lateral rotasi atau sirkumduksi.
fleksi knee, dan abduksi hip. Arthrogenic gait disebabkan oleh kekakuan pada hip atau knee. Pola jalan pada kaki yang sakit, gerakannya sirkumduksi pada kaki yang sehat, lebih mencondongkan plantar fleksi sehingga hip lebih tinggi daripada normal untuk kompensasi. Short leg gait disebabkan oleh pendeknya salah satu tungkai. Pada kaki yang sakit, pelvic terangkat, dan pada kaki yang sehat, pelvic turun. Pada kaki yang sakit, pada saat mid stance, kaki supinasi untuk memanjangkan tungkai. Hemiplegic gait, tungkai yang sakit tampak kaku dan diayunkan pada panggul dengan gerakan setengah lingkaran. Pasien condong ke sisi yang sakit, ekstremitas yang sakit, dan spastik susah digerakkan ke depan karena mobilitas sendi terganggu. Jari-jari kaki pada tungkai yang sakit cenderung fleksi atau mencengkram, sehingga diperlukan gerakan abduksi dan sirkumduksi dari ekstremitas untuk menggerakkan ke depan. Step pitch gait, gerakan lutut tinggi dan kaki terkulai. Jika tungkai diangkat, jari-jari kaki terseret. Paralisis otot tibialis anterior. Limping gait, adanya rasa nyeri pada salah satu ekstremitas bawah. Pasien meletakkan ekstremitas yang sakit dengan pelan-pelan. Langkah-langkahnya pendek agar kaki yang sakit secepat mungkin bebas dari bebannya. Tungkai yang sehat dilangkahkan dengan cepat ke depan dan dihentikan kuat-kuat ke lantai. Dan yang terakhir, atasia abasia, merupakan atasia hiterikal dengan inkoordinasi yang aneh, sehingga penderita tidak mampu berdiri atau berjalan. Padahal semua tungkainya dapat digerakkan dengan normal ketika pasien duduk atau berbaring.